Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Jambore GTK Guru Inovatif. Perkenalkan, nama saya Aplia Lolitasari dari Sekolah SMP Muhammadiyah Kota Langsa. Pada kesempatan yang luar biasa ini, saya akan membahas topik penting dalam dunia pendidikan, yaitu peran asesmen kinerja dalam meningkatkan kompetensi sosial emosional siswa. Di era kurikulum merdeka, asesmen bukan hanya mengukur pengetahuan akademis, tapi juga menjadi alat strategis untuk menumbuhkan karakter, empati, dan kecakapan emosional siswa. Dalam praktik baik ini, saya menggunakan asesmen kinerja yang dapat mengevaluasi siswa tidak hanya dari sisi kognitif, tetapi juga keterampilan praktis, komunikasi, dan kemampuan memecahkan masalah. Asesmen kinerja juga mendorong siswa untuk terlibat lebih aktif dalam proses belajar, karena mereka harus berinteraksi, berkreasi, dan menyelesaikan tugas yang relevan dengan kehidupan nyata. Pada materi IPA kelas 9 bab 1, Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia, saya memberikan tugas untuk melakukan wawancara orang tua masing-masing di rumah mengenai pertumbuhan dan perkembangan mereka. Penugasan wawancara dengan orang tua bertujuan untuk memberikan siswa kesempatan untuk mengenali informasi langsung mengenai pertumbuhan dan perkembangan mereka dari bayi hingga remaja. Kegiatan ini juga meningkatkan keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak dan memperkuat hubungan antara sekolah dan keluarga. Siswa diberikan panduan pertanyaan yang mencakup berbagai aspek pertumbuhan dan perkembangan seperti menceritakan bagaimana proses kelahiran, berapa berat dan panjang siswa ketika baru lahir, di usia berapa mulai tumbuh gigi, dan apa kata pertama yang diucapkan, dan lain sebagainya. Melalui pertanyaan-pertanyaan ini, siswa dapat melakukan wawancara yang mendalam dan mendapat wawasan yang lebih luas tentang diri mereka sendiri, serta proses yang telah mereka lalui. Manfaat penugasan ini diharapkan 1. Keterlibatan komunikasi. Siswa belajar bagaimana berkomunikasi dengan orang tua mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan. Yang kedua, meningkatkan pemahaman materi. Dengan mendapat informasi langsung, siswa dapat mengaitkan teori yang dipelajari di kelas dan pengalaman nyata. 3. Refleksi diri. Siswa diajak untuk merenungkan pengalaman hidup mereka dan memahami bagaimana mereka tumbuh dan berkembang sebagai individu. Yang keempat, keterlibatan orang tua. Orang tua terlibat aktif dalam pendidikan anak yang dapat memperkuat dukungan terhadap proses belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Yashiru Chandra dari kelas 9C. Saya Dwi Eka Gunawan dari kelas 9D dan saya Muhammad Dari Gunawan dari kelas 9E. Nama saya Farah Medani. Di sini saya ingin mewawancarai orang tua saya. Hal sulit apa yang ibu alami ketika lagi ngehamilin adik? Seperti ibu-ibu yang lain, susah makan, mual, susah tidur. Perut lebih besar. Pasti dari pertama sulit kali. Dari pertama tahu adik hamil, bunda langsung sakit, mabuk, muntah sampai 9 bulan. Gitu lahir baru nggak muntah lagi. Kalau nggak 9 bulan tuh muntah tiap hari, siang malam. Pokoknya bolak-balik masuk rumah sakit. Di rumah diimpus, di rumah sakit diimpus, sampai lahir baru sembuh. Ceritakan bagaimana proses adik lahir. Adik lahir di bidan, di rumah bidan. Pas kelahirannya itu setelah maghrib jam 7:30, pas waktu itu hujan lebat. Alhamdulillah pas hari lahirnya semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kelahiran kalian dengan operasi sesar. Kenapa operasi sesar? Karena beratnya seperti bayi normal. Dwi Haikal Gunawan berat 3 kilo 2 on, M Zaki Gunawan beratnya 2,8 kilo. Alhamdulillah, karena mungkin kuasa Allah waktu hamil susah kali emang. Tapi gitu melahirkan nggak susah-susah kali. Paling-paling waktu 3 jam
udah lahir. Alhamdulillah bisa normal, nggak ada yang sulit-sulit kali waktu melahirkannya. Berapa berat dan panjang adik waktu baru lahir? Beratnya 3,5 kilo, panjangnya 48 cm. Beratnya 3 kilo 2 on, panjangnya sekitar 51 cm. Itu maksud kecil besar? Enggak, itu normal, sedang-sedang, nggak kurus kali dan nggak besar kali. Sekarang kayak mana anaknya? Kalau sekarang anaknya alhamdulillah sehat, tinggi, nggak gemuk-gemuk kali juga, tapi sedang-sedang lah. Di usia berapa adik mulai tumbuh gigi? 9 bulan. Ya. Usia 1 tahun 7 bulan kalau nggak salah. Gigi mana dulu tumbuh? Gigi bawah, kalau nggak salah pertama gigi bawah dia kok tumbuh. Di usia berapa adik bisa jalan? 12 bulan. 1, 2, 3 lucunya. Ditateh? Enggak lah. Kalau udah bisa jalan berarti bisa jalan. Kalau tate-tate itu dari 9 bulan udah mulai tate. 1 tahun setengah. Oh, adik belajar jalan 1 tahun adik udah mulai jalan, tapi itu masih pelan-pelan. 1 tahun 2 bulan tuh udah agak lancar jalannya, gak lama, adik cepat juga jalannya. Tuh, di usia berapa dia bisa menulis sama membaca? Tika. Menulisnya umur 4 tahun, membacanya umur 6 tahun. SD kelas 1. SD kelas 1. Di usia hampir 5 tahun ya. Karena belajar dari abangnya kan, sebelum masuk TK udah bisa baca. Oh, adik TK udah bisa membaca, alhamdulillah udah bisa nulis. Jadi gitu masuk kelas 1 adik udah lancar membacanya. Sebelum TK Dari TK adik udah bisa membaca. Itu bagaimana menurut ibu sama ayah terhadap perkembangan adik sekarang? Perkembangan adik sekarang, alhamdulillah perkembangannya dari kecil sampai besar sehat terus, tumbuh seperti anak-anak yang lain. Sekarang udah mulai Dewasa. menginjak remaja, jadi udah ngerti tanggung jawab, udah nggak disuruh mandi deh, udah tahu mandi sendiri, makan sendiri, waktunya sholat udah ingat. Alhamdulillah udah mulai ngerti tanggung jawab. Perkembangannya ya normal seperti yang pada umumnya anak seusia kalian. Alhamdulillah perkembangannya cukup bagus. Dari segi pendidikan semua pelajaran bisa diikutin. Dari segi pertumbuhan badan juga normal, sesuai dengan berat badan, tinggi dengan berat badan sesuai. Terima kasih sama ayah sama ibu karena udah ngedidik adik sampai sekarang. Halo. Berpelukan. Terima kasih. Sama-sama, semoga menjadi anak yang soleh dan berbakti dengan kedua orang tua, sayang pada keluarga, hormat kepada abangnya, sayang kepada adiknya. Amin, amin. Terima kasih sudah menjadi sosok wanita yang hebat sekaligus panutan. Terima kasih sudah membesarkan adik seorang diri. Terima kasih telah memerankan sosok ayah dan ibu dalam satu jiwa. Lelah, letih, dan sakit yang Bunda tanggung dan rasakan selama membesarkan adik memang tidak bisa dibalas dengan apapun. Namun ketahuilah Bunda, adik sangat menyayangi Bunda. Walau memang
perilaku adik selama ini masih nggak bisa ngebuktiin itu. Namun asal bunda tahu adik sangat sayang sama bunda. Terima kasih juga bunda sudah bertahan membesarkan adik selama ini. Adik cuma mau bilang adik sayang kali sama bunda. I love you bunda. Terima kasih Anu. Kesimpulan, penilaian melalui wawancara dengan orang tua siswa merupakan metode yang efektif untuk menilai pemahaman siswa tentang pertumbuhan dan perkembangan. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan siswa, tapi juga memperkuat hubungan antara sekolah dan keluarga. Melalui pengalaman ini, siswa diharapkan dapat memahami betapa pentingnya proses pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupan mereka, serta bagaimana peran orang tua dan lingkungan dapat mempengaruhi perjalanan tersebut. Dengan demikian, asesmen ini dapat menjadi langkah penting dalam menciptakan pembelajaran yang holistik dan bermakna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.